Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisha Humairah, NIM 2205020017, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di konten digital kali ini, saya akan membahas tentang administrasi secara etimologi, administrasi dalam arti luas, administrasi dalam arti sempit, teori administrasi, administrasi ilmu atau seni, dan yang terakhir, karakteristik administrasi. Baiklah, kita akan urai satu persatu. Yang pertama, administrasi secara etimologi. Secara etimologi berasal dari bahasa Latin administrasi yang artinya intensif, ministrare yang artinya melayani, membantu, dan memenuhi. Administrasi artinya membantu secara intensif. Sedangkan dari bahasa Inggris berasal dari kata administration yang bentuk infinitifnya adalah to administer. Kata to administer diartikan sebagai manage atau mengelola, or to dirige atau menggerakkan. 2. Administrasi dalam arti luas. Jika disederhanakan, maka ciri pokok untuk disebut sebagai administrasi adalah 1. Kerjasama dilakukan oleh sekelompok orang. 2. Kerjasama yang dilakukan berdasarkan pembagian kerja secara terstruktur. 3. Kerjasama dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga adalah administrasi dalam arti sempit. Administrasi dalam arti sempit merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematik dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dalam hubungannya satu sama lain. Dengan demikian, administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama secara rasional. Yang keempat adalah teori administrasi negara. Teori administrasi negara adalah serangkaian konsep yang berhubungan dengan kepublikan yang telah diuji kebenarannya melalui riset dalam hal pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Teori administrasi negara dibangun atas 4 pilar utama. 1. Pembagian tenaga kerja. 2. Proses skala dan fungsional. 3. Struktur pengorganisasional. 4. Rentang kendali atau span of control. Macam teori menurut para ahli, salah satunya menurut William L. Morrow. Pertama, teori deskriptif. Teori deskriptif adalah teori yang dimaksudkan seperti kejadian yang nyata dalam suatu organisasi. Yang kedua, teori perspektif, yaitu teori yang dimaksudkan seperti perubahan atau fenomena-fenomena yang terjadi. Ketiga, teori normatif, yaitu teori yang membahas tentang peranan birokrasi. Yang keempat, teori asumtif, yaitu teori yang mempersonilkan lebih kepada usaha-usaha untuk memperbaikinya. Kelima, teori instrumental, yaitu teori yang menggambarkan perspektualisasi atau cara-cara untuk memperbaiki teknik manajemen. Baiklah, kita lanjut yang kelima, administrasi ilmu atau seni. Administrasi berkembang sejak abad ke-19. Administrasi termasuk ilmu maupun seni. Sebagai seni, administrasi timbul bersamaan dengan
peradaban manusia. Sebagai ilmu, kita pandang administrasi negara juga sebagai satu bidang studi atau lapangan penyelidikan ilmiah. Penggolongan ilmu administrasi. Ilmu administrasi digolongkan menjadi dua bagian, yaitu 1. Administrasi negara atau public administration, yaitu kegiatan-kegiatan usaha di bidang kenegaraan. 2. Administrasi swasta, yaitu proses usaha di bidang swasta atau niaga. Persamaan dan perbedaan dari golongan administrasi. Persamaannya adalah 1. Termasuk dalam rumpun ilmu sosial. 2. Merupakan cabang ilmu administrasi. 3. Memiliki syarat keahlian atau keakraban. Perbedaannya yaitu 1. Aspek otonomi. 2. Aspek motivasi atau pandangan. 3. Aspek kepegawaian. 4. Aspek kekuasaan atau pengendalian. 5. Aspek sifat. Terakhir, yang keenam, karakteristik administrasi negara. Ada 7 karakteristik administrasi negara, yaitu 1. Kehadirannya tidak bisa dihindari karena erat kaitannya dengan eksistensi negara. 2. Ia mengharapkan kepatuhan karena memiliki monopoli pemaksa. 3. Mempunyai tugas untuk lebih didahulukan, mempunyai prioritas untuk lebih dahulu dilaksanakan, menyangkut kepentingan publik dan moto penggerak lainnya. 4. Mempunyai kekecualian karena tugasnya terlalu luas. 5. Manajemen puncaknya adalah politik karena administrasi adalah lembaga politik. 6. Tampilannya sulit diukur karena luasnya tugas, adanya warga politik. 7. Yang terakhir, lebih banyak harapan yang diletakkan pada administrasi negara. Baiklah, cukup sekian konten digital kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.